Halo teman-teman, salam jumpa, salam sehat, semoga tetap gembira dan semangat. Jumpa lagi bersama saya Suster Grace dan di channel Suster Grace. Kali ini kita akan melanjutkan sedikit katekese tentang arti dan makna simbol dalam sakramen baptis. Apakah itu? Mari kita lanjutkan. Pertama-tama, kita harus tahu sedikit tentang sakramen baptis. Sakramen baptis dalam Gereja Katolik dikatakan sebagai sakramen yang pertama dan utama. Dikatakan sakramen pertama karena kita hanya bisa menerima sakramen lain setelah menerima sakramen baptis. Jadi sakramen yang pertama kita terima dalam Gereja Katolik adalah sakramen baptis. Lalu dikatakan sakramen sebagai sakramen yang utama juga karena hanya dengan menerima sakramen baptis maka kita dapat menerima sakramen-sakramen lain. Sakramen baptis yang akan menjadi pintu bagi kita untuk bergabung dan masuk di dalam Gereja Katolik untuk menjadi keluarga, satu keluarga sebagai persekutuan umat yang dipanggil Tuhan. Yang kedua, sakramen baptis salah satu dari sakramen inisiasi. Dari ketiga sakramen inisiasi, sakramen baptis merupakan salah satu dari sakramen inisiasi. Yang berikutnya tentang sakramen baptis, bahwa rahmat yang kita peroleh dalam sakramen baptis, yang pertama bahwa kita dibebaskan dari dosa asal, yaitu dosa dari nenek moyang kita, dosa manusia perdana. Dan yang kedua, kita dimeteraikan sebagai putra-putri Allah. Dan yang berikutnya, kita menjadi anggota gereja yang sah. Nah, selanjutnya ada beberapa hal lain lagi yang perlu kita tahu di dalam sakramen baptis itu, bahwa di dalam saat menerima sakramen baptis itu ada beberapa simbol yang kita terima, dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa makna simbol-simbol yang kita terima itu. Ada 4 simbol yang kita terima. Ada air, yang pertama, yang kedua minyak krisma, yang ketiga kain putih, dan yang keempat lilin. Nah, mengapa dalam saat kita dibaptis itu, baik baptis bayi ataupun baptis dewasa, mengapa simbol-simbol ini harus ada? Nah, ini yang sedikit kita belajar dan kita tahu kenapa kita harus terima itu. Nah, dalam susunan dalam upacara pembaptisan, keempat simbol tadi itu, yang pertama yang kita terima adalah air. Yang kedua baru kita diurapi dengan sakramen krisma. Dan yang ketiga kita diberikan kain putih, dan yang keempat dengan lilin bernyala. Nah, apa saja makna dari keempat simbol itu? Nah, teman-teman, ini ada air. Air yang digunakan dalam pembaptisan itu air yang sudah pada waktu malam Paskah itu sudah diberkati, ataupun kalau sudah tidak ada air baptis yang pada malam Paskah yang air yang dicelupkan lilin itu, maka pada saat pembaptisan diberkati lagi air oleh pastor. Air yang kita gunakan dalam pembaptisan adalah air murni, air bersih yang tidak boleh tercampur dengan apapun. Jadi air murni, bukan air teh, bukan air soda, bukan air yang lain-lain, tetapi adalah air murni. Nah, apa arti atau apa makna pada air yang dipakai, air jernih, air bersih, air murni yang dipakai dalam pembaptisan itu? Nah, dilihat dari kegunaannya, air ini dalam seluruh kehidupan manusia maupun makhluk hidup membutuhkan air. Air adalah sumber hidup. Yesus sendiri
dikatakan sebagai air hidup. Nah, air digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu dengan hampir semua kebutuhan kita. Untuk kebutuhan jasmani kita memerlukan air. Dipakai untuk minum, dipakai untuk masak, dipakai untuk mandi, dipakai untuk mencuci, dan lain-lain. Nah, air berarti dari sisi kehidupan bahwa air ini menghidupkan. Air adalah air kehidupan. Tapi air juga dari sisi yang lain, air juga bisa sebagai simbol kematian, atau air juga bisa menghanyutkan. Contoh air yang bisa menghanyutkan seperti air bah waktu pada dalam kitab suci itu air bah menghanyutkan. Air yang memusnahkan pasukan Firaun waktu mengejar bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Nah, air menghanyutkan, air mematikan. Nah, air dipakai dalam pembaptisan itu sebagai lambang bahwa kita dilahirkan kembali, memperoleh kehidupan baru, tetapi juga sebagai lambang bahwa kita mati bersama Kristus dan akan bangkit bersama Kristus kembali. Jadi air sebagai simbol bahwa kita memperoleh kehidupan baru, menerima kehidupan baru, dilahirkan kembali dalam roh. Kita sudah lahir secara jasmani, tetapi kemudian dengan pembaptisan kita dilahirkan baru dalam roh. Nah, seperti yang Yesus sendiri katakan, pembaptisan ini bukan sesuatu yang hanya dilakukan secara tanpa makna atau tanpa sesuatu yang mendasar, tetapi dasar biblisnya bahwa Yesus sendiri mengatakan, pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Yesus sendiri yang mengamanatkan supaya kita dibaptis. Nah, justru itu tadi saya jelaskan pada awalnya bahwa rahmat yang kita terima dalam sakramen pembaptisan itu bahwa kita dengan pembaptisan kita dimeteraikan sebagai putra-putri Allah. Lalu kemudian dosa-dosa asal kita dihapuskan. Dan yang berikut bahwa kita menjadi anggota gereja yang sah. Menjadi satu keluarga, yaitu satu keluarga Allah. Menjadi putra-putri Allah. Yang berikut, simbol yang berikut adalah minyak krisma. Ini ada minyak krisma. Minyak krisma ini dipakai untuk mengurapi kita, mengurapi saat dibaptis. Apa simbol dari minyak krisma ini? Pengurapan minyak krisma sebagai lambang bahwa kita setelah dibersihkan dari dosa-dosa, maka kita diberi daya, diberi kekuatan, diurapi supaya menjadi murid Kristus yang siap menjadi nabi, imam, dan raja. Menjadi yang siap untuk melanjutkan tugas Kristus. Baik dibaptis secara masih bayi maupun secara dewasa, kita tetap menerima pengurapan minyak krisma itu. Sebagai tanda bahwa kita dikuatkan dalam roh untuk menjadi putra-putri Allah yang siap diutus. Kemudian simbol yang berikut yang kita terima dalam pembaptisan itu kain putih. Kain putih. Pasti ada kain putih diberikan kalau kita dibaptis. Apa makna kita diberikan kain putih? Putih simbol dari kesucian atau kemurnian. Kemurnian. Nah, tadi dengan air kita sudah dibersihkan dari dosa, maka kita diberikan dan kita sudah diurapi dengan minyak krisma, kita sudah dikuatkan, maka kita diberikan kain putih ini sebagai simbol bahwa kita sudah disucikan. Jagalah kain putih ini, jagalah iman, jagalah diri kita
iman kita seperti kain putih ini yang tanpa noda. Semoga kita tetap suci dan murni sampai kembali kepada Dia. Ini simbol kesucian atau kemurnian. Kita diharapkan untuk menjaga kesucian dan kemurnian iman, kemurnian diri kita yang kita terima dalam yang pembaptisan tadi. Semoga kita tetap terpelihara di dalam kesucian dan kemurnian itu sampai ke keabadian. Nah, yang berikut, yang terakhir adalah lilin. Lilin bernyala biasanya. Ini yang terakhir diberikan pada saat pembaptisan ini dinyalakan dari lilin Paskah. Jadi saat pembaptisan itu pasti ada lilin Paskah, karena lilin baptis ini dinyalakan dari lilin Paskah, diambil dari api dari lilin Paskah. Ini melambangkan atau makna daripada lilin ini sebagai simbol bahwa lilin menyala ini adalah cahaya Kristus, terang Kristus. Maka kita ambil dari lilin Paskah, karena pada waktu malam Paskah lilin yang dinyalakan itu sebagai simbol kebangkitan Kristus, dia adalah cahaya Kristus. Maka kita ambil dari lilin baptis ini dinyalakan dari lilin Paskah. Nah, kita diberikan lilin bernyala ini supaya setelah kita mendapat rahmat pembaptisan tadi, supaya lilin ini dijaga jangan sampai padam. Maksudnya bahwa semoga iman yang sudah kita terima melalui pembaptisan itu tetap terjaga, dan Kristus sebagai terang kita yang akan menerangi jalan kita sampai seumur hidup kita. Kristus tetap bercahaya di dalam hati kita, tetap menjadi terang bagi jalan kita dalam menapaki hidup kita selanjutnya. Nah, itulah makna atau arti dari keempat simbol yang kita terima dalam sakramen pembaptisan. Jadi tidak sekedar kita diberikan kain putih, diberikan lilin, tetapi ada maknanya. Dalam dialog, dalam penyerahan lilin biasanya pasti ada, setiap penyerahan simbol-simbol ini ada kalimat yang menyertainya. Seperti kalau air, kalau kita pakai membaptis, kita akan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu kemudian kita diurapi dengan minyak krisma, dan juga diberikan dengan kain putih, dan terakhir dengan lilin. Nah, itulah arti dan makna dari keempat simbol yang kita terima dalam sakramen baptis. Semoga bermanfaat bagi kita yang mungkin selama ini belum mengerti, dan juga yang baru belajar, semoga bisa dimengerti, semoga bisa membantu. Dan ikuti terus katekese bersama dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang belum subscribe. Kalau berkenan di subscribe, di like dan di share supaya banyak orang yang tahu. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.